Lukas 7:38, Yesus menikah. Dia diciumi oleh Maria Magdalena. Ya, teman-teman lihat nih ya, bagaimana Maria Magdalena menciumi Yesus. Kita lihat Lukas 7:38. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat di Alkitab Sabda Lukas 7:38. Ini saya bacakan kepada teman-teman ya. Oke, sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus. Sebentar. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakang, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata. Dan dengan ranggut kepalanya dia menyakanya dan menciumi. Lukas 7 berapa, Nandar? Lukas 7:38. Ya. Di dalam MLT 2008. Ternyata teman-teman, Yesus itu diciumi oleh seorang wanita. Yang saya nggak mau menyebutkan, ya silakan cari sendiri soalnya nanti saya kena report lagi. Nah, ini menurut Martin Luther teman-teman ya, pendiri agama Kristen Protestan. Kita lihat di sini Kristus pertama kali berzina dengan wanita di sumur. Karena dikatakan tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya dengan wanita itu. Dalilnya Yohanes 4:27. Sekali lagi dia berzina dengan Magdalena. Nah ini ya, dan sekali lagi dengan wanita pezina Yohanes 8:2-11. Yang dengan mudahnya dia lepaskan. Jadi Kristus yang baik harus menjadi pezina sebelum dia mati. Ini menurut pendiri agama Protestan. Makanya dalil Alkitab sendiri di dalam Lukas 7:38, Maria Magdalena ini menciumi Yesus Kristus. Nah inilah salah satu bentuk dosa Yesus kepada Tuhan, bahwa dia itu melakukan hal yang tidak senonoh, ya, melakukan saya kalau sebut nanti di report lagi, melakukan wik-wik dengan 3 wanita tanpa hubungan yang sah. Makanya dari usia 13 sampai 30 tahun kisah Yesus tidak diceritakan. Kenapa? Karena dia melakukan wik-wik dengan 3 wanita tanpa menikah. Nah, begitu juga di dalam Wahyu, teman-teman. Di dalam Wahyu 19 layar, nomor tap layar. Ini gua lagi ngomong di mute dulu. Aku juga ngomong tap layar biar kuat. Jangan, gua ini lagi bicara. Lo harus sportif dong. Jangan guncang kau. Ya. Udah 2 kali lo kasih waktu ini. Wahyu 19 ayat ke-7, Yesus menikah. Teman-teman, lihat perhatikan ini. Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ternyata Yesus itu memang kawin menurut Wahyu 19 nomor 7. Dan yang lebih parah lagi, dia wik-wik dengan wanita dan tidak menikahinya. Makanya kisah Yesus dihilangkan dari usia 13 sampai dengan 30 tahun. Kenapa gerangan? Karena Yesus melakukan sebuah perselingkuhan, melakukan sebuah wik-wik dengan 3 wanita yang mana datanya jelas dari Martin Luther. Saya disclaimer terlebih dahulu, jangan terguncang, jangan meripot kalau tiba-tiba akun saya berhenti karena mereka tidak siap dengan data bahwa Yesus melakukan wik-wik dengan 3 wanita. Yang pertama di sumur, yang kedua dengan Maria Magdalena, sebagaimana disebutkan di dalam Lukas 7:38. Inilah bagaimana Yahudi menista Yesus, bagaimana pendiri Protestan menghina Yesus. Hanya Islamlah yang memuliakan Yesus. Islam mengikuti jejak umatnya Yesus, mendoakan Yesus di dalam Matius 21 nomor 9. Hosanna leben David. Semoga kiranya keselamatan bagi Yesus anak David. Sementara pendiri agama Protestan malah menuduh, memfitnah Yesus wik-wik 3 kali. Inilah agama yang bersumber dari si Paulus yang memang tidak ada kebenaran di dalamnya. Anda jangan lari dari pertanyaan saya, ya. Kalau Yesus tidak wik-wik 3 kali, kenapa usia Yesus hilang dari 13 sampai 30 tahun? Anda jawab pertanyaan saya, jangan melebar kemana-mana. Ya, kenapa usia Yesus dari 13 sampai 30 tahun tidak ceritakan? Apa alasannya? Jangan kabur kau. Ayo kan. Jangan bengong. Bengong kau. Saya ngabisin waktu habis. Oke, siap. Sudah. Siap. Baik, menang saya ya.
Ya, nggak Kita apa-apa. kasih tepuk tangan TK. dulu teman-teman ya atas kebotolannya Baru TK. Nandar Endang Sunandar Ya. ya. Jadi Nandar ya, tema ayat menyusui orang dewasa. Timernya. Oh ya, waktunya. Timer Kasih waktu dulu. waktunya lah. Ya. Ya teman-teman ya, walaupun temanya sebenarnya adalah ayat menyusui orang dewasa yang hilang dari Quran, Nandar masih saja mengajukan tema lain selain daripada ini, tanda bahwa dia gemetar teman-teman ya. Saya jawab saja singkat Nandar, asumsi liarmu ya Nandar ya. Kamu bilang perempuan mencium Yesus di situ, kamu langsung berhalusinasi seperti nabimu yang tukang berhalusinasi. Kamu bilang itu adalah istri. Saya bacakan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya Nandar, kakinya yang dicium, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Baca 39-nya Nandar. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa. Kok kamu ngarang Nandar itu istri? Kamu baca ayat 39-nya. Makanya ini akibat kepala sering dibenturin. Sedangkan orang yang bersama Yesus di situ sudah mengatakan jika dia seorang nabi, tentu dia tahu sama perempuan itu. Masa ada orang ngomong gitu kalau itu ada istrinya sendiri? Sungguh Nandar, Anda benar-benar seperti nabi Anda. Ya, Nandar ya, yang tukang berhalusinasi. Oke, sekarang Nandar. Sekarang kamu bilang lagi masalah dalil-dalil. Berzinalah apa segala macam. Nandar, selama kau tidak menunjukkan di dalam Bible ayat yang berbunyi seperti itu, selama kamu referensimu adalah Google karang-karangan kalian sendiri, maka argumen kamu itu tidak ada artinya Nandar. Ya. Sekarang saya ke pertanyaan sama kamu. Saya nggak usah ngoceh-ngoceh seperti kamu Nandar. Ini tertulis di sini Nandar ya. Saya bacakan sama kamu Nandar ya. Saya bacakan supaya kamu jangan ngoceh lagi ya. Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah dan lain-lain dan seterusnya. Nih perhatikan Nandar. Sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur rumah. Ketika Rasulullah SAW wafat, sakit, kami disibukkan olehnya. Kemudian rayap masuk ke rumah kami dan memakannya. Nandar, rugi kamu Nandar. Apakah gara-gara ayat susu hilang dari Quran makanya kamu frustrasi Nandar? Ya, jadi kamu tidak bisa nyucuk lagi, sehingga kamu frustrasi, kamu serang kemana-mana, membabi buta, memukul ke kanan ke kiri tanpa tujuan. Nandar, ingat Nandar, kalau saya diskusi, saya bawa nih, ini hadisnya nih, Musnad Ahmad nih 25112, cek ya, bahwa dulu ada ayat tentang menyusui orang dewasa Nandar. Jangan gara-gara ayat ini hilang, tidak ada lagi di bukumu, terus kamu frustrasi, kamu stres, Nandar. Ikhlaskan saja, Nandar, bahwa ayat itu sudah hilang dimakan rayap. Ikhlaskan. Kenapa sekarang kamu membabi buta mengatakan bahwa Yesus begini begitu? Mengenai kitab Wahyu, saya jawab semua, Nandar, saya jawab. Di dalam narasi kitab Wahyu itu ada narasi perkawinan anak domba. Nandar, itu adalah suatu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Perkawinan anak domba itu adalah sebuah penglihatan, sebuah vision yang maknanya adalah bahwa Yesus dan jemaatnya menjadi satu. Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan jemaat digambarkan sebagai mempelai perempuan. Jemaat ini kami semua, laki-laki dan perempuan. Dikatakan di situ pernikahan Yesus dengan jemaatnya adalah bagaimana Yesus dan jemaatnya menjadi satu. Makanya kalau otak kotor membaca seperti itu, ya akhirnya jadi seperti kamu, Nanda. Ya, makanya warisan-warisan dari sana, ya dari nabimu itu, ya yang tidak jauh-jauh dari situ jangan dibawa ke sini, Nanda. Saya nggak tega ngomong itu nanti. Kamu nanti kejang, Nanda. Ya. Nandar, narasi-narasi berzina itu sebenarnya ada pada nabimu Nandar, tapi saya nggak mau bahas itu, nanti kau lari. Ya,
Coba itu baca At-Tahrim ayat 1 itu. Di tafsir-tafsirnya itu. Nangis kau Nanda, nangis kau nangis. 5 menit dia berbicara tapi nggak ada data yang disampaikan. Curhat. Ayo udah, timer. Ketika aku ngomong, lu jangan berbicara ya. Kita komitmen ya. Kalau gua lagi ngomong, tolong jangan lu ngomong juga. Tap layar teman-teman biar kuat layar. Tar dulu. Kalau Tap-tapnya saya teman-teman. tuh kan ini lu nggak kooperatif. Kan belum ada waktu. Iya sebentar. Saya kan cuma bilang tap, bilang tap kok nangis Nandar, saya bilang tap kok. Oke. Ih, masa Silakan. salah saya suruh teman-teman saya tap saya biar kuat. Nih, teman-teman ya. Mana? Silakan. Si Edis bilang, Nandar, kenapa pakai data Google? Nata, lo yang dia baca aja ditutupi itu dari mana? Dari Google. Lu jangan menepuk air di dalam dulang, tepuk, nampol sendiri. Yang lu baca bukan kitab, yang lu baca adalah Google. Saya nggak percaya dengan data Google, kata kamu. Nampol dirimu sendiri. Nih, saya tunjukkan data yang sangat valid. Sebagai seorang lawyer, saya mempertanggungan data ini adalah valid. Begini caranya berdebat, Edis. Nah, teman-teman, kenapa Yesus itu hilang dari usia 13 sampai 30 tahun? Karena dia week dengan Maria Magdalena di sumur. Nah, kita lihat nih. Ini datanya ya. Di dalam Pirkei Avot, Perek Hames, Mispar, Esrim, Ve'ehat. Nah, lu buta dengan original teks, makanya lu dibohongi oleh si Paulus Botak. Nah, saya bacakan ya. Hu hayah Omer ben Hamis Sanim Lamikra. Kenapa Yesus hilang? Karena di usia 5 tahun dia belajar Ikro. Ben Esher la Misnah. Pada usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Salos Esreh la Mispot. Dan pada saat dia usia 13 tahun atau 12 tahun dia sudah terkena hukum ya. Ben Hamesh Esreh la Talmud. Pada usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ben Semoneh Esreh la Hupah. Apa la Hupah itu? Kawin. Ternyata Yesus kawin, teman-teman. Kita lihat nih ya. Ini data, kita lihat di sini. Nah, pada usia 15 tahun mempelajari Talmud benar. Pada usia 18 tahun dia pengantin atau lahupah. Ini data dari Kristen yang ahli Ibrani. Kalau saya benar datanya teman-teman nih. Ini dari Ibu Rita Wahyu ya, salah satu tim penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, The Lost Year of Jesus. Kenapa Yesus hilang selama 13 tahun? Karena Yesus kawin nih. The Lost Year of Jesus, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Karena di mana dia berada dan kenapa disembunyikan? Ternyata karena dia kawin sama dia melakukan persundalan dengan 3 wanita menurut Martin Luther ya teman-teman ya. Nih saya tunjukkan datanya. Ini menurut Martin Luther ya. Ini menurut Martin Luther sebagai pendiri agama Kristen Protestan. Jadi terima baik-baik nih yang beragama Kristen Protestan. Ternyata menurut pendiri agama Protestan Martin Luther yang berasal dari Jerman. Kita lihat nih. Kristus pertama kali week dengan wanita di sumur. Ini data loh, ini karya Martin Luther loh. Nggak bisa Anda ingkari, ini histori sejarah loh. Nah, kalau lu cuma menampilkan PDF yang sudah diedit, sudah dikasih judul, mana bisa kita percaya? Data yang saya sampaikan bisa dicek oleh Kristen manapun. Menurut Ibu Rita Wahyu, Yesus kawin di usia 18 tahun. Makanya kisahnya dihilangkan. Tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Sekarang pertanyaan saya. Edis, tadi Anda mengakui Maria Magdalena mencium Yesus. Nah, pertanyaan saya. Di dalam kitab mana, di dalam kitab Torah mana ada sebentar ya, ada hukum di dalam Yahudi itu 613 mispot, ya, atau di dalam Torah yang ada 5 nih, kitab Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Tunjukkan di dalam Torah mana, di dalam mispot yang 613 mispot itu ada hukum yang membolehkan
seorang wanita dewasa menciumi kaki seorang laki-laki Yahudi. Terus lu bilang di ayat 39, dia mendengar orang Yahudi di dalam hatinya. Ini si Lukas saja menulis berdasarkan penelitian. Baca Lukas 1 nomor 3. Aku menulis, wahai Theophilus yang mulia, aku menuliskan kitab ini dengan penelitian. Bagaimana orang yang meneliti kitab bisa mengetahui orang yang berbicara dalam hati? Ini saja sudah pendusta si Lukas itu. Pertanyaan saya, tolong Anda jawab, di mana di dalam hukum Yahudi, di dalam hukum Torah, di dalam Mishpat 613 dibolehkan untuk mencium laki-laki dewasa? Tunjukkan di mana. Dibolehkannya di mana? Kalau dibolehkan, kalau dilarang, di mana dilarangnya? Tunjukkan. Tunjukkan data dibolehkannya seorang wanita boleh mencium Yesus. Muah. Babak belur Anda. Gak bisa Anda jawab. Ceder. Kopling. Barokallah kopling. Kita menang kopling. Win. Debat menang. PK menang. Inilah kemuliaan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ceder. Jangan nangis kau. Tuh kan. Kalau sudah terkalahkan, terima dulu. Hubungi Bom-Bom untuk ngeripot aku. Jangan ngeripot dong. Kalau Nandar, terima. Nandar, sudah selesai kau bicaranya. Terima. Dah. Baik, teman-teman ya. Nandar, entah kenapa tidak ada satupun dari kalian ini Nandar yang waras. Nandar, saya nggak tahu, saya ini menangis saya ngeliat kalian ini nggak ada yang waras. Nandar, yang dipakai, yang dipercaya orang Kristen itu Bible. Kok kau bawa tulisan-tulisan selain Babel? Kau ini waras nggak sih Nandar? Kalau misalnya saya mau berargumen dengan kamu, yang saya bawa itu apa? Quran, hadis. Nggak ada saya bawa tulisan-tulisan ini buat apa? Yang saya bawa itu Quran, hadis, dan tafsir-tafsirmu. Kamu bawa selain daripada Bible, gimana sih? Nih, yang saya tunjukkan di sini Nandar, ini bukan hanya sekedar Google yang saya karang-karang, tapi ini website-website dari kalian sendiri Nandar. Ini loh, kelihatan nih loh, Musnad Ahmad 25112. Kok kamu ngeles bilang-bilang Google? Google yang justru dari ke tempat kamu itu yang Google. Tulisannya hanya ada di Google, tidak ada di buku lamanya, tidak ada rujukannya. Coba saya minta sama kamu, dari buku apa itu? Yang kamu ceritakan itu semua kan dari buku karangan, bukan dari Bible. Nah, kalau ini asli dari kitabmu. Ada ayat tentang persusuan orang dewasa yang hilang. Bahkan ini juga dilaporkan dari Aisyah. Kemudian juga mengenai Sahlah binti Suhail juga yang disuruh Muhammad menyusui orang dewasa. Nggak tahu kamu itu? Tolong nih, coba ulama-ulama muslim. Kalian semua yang nonton ulama muslim. Ada nggak itu riwayat yang Muhammad menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyusui yang dimana suaminya Abu Zaifah itu cemburu? Itu cek, itu ada itu hadis itu. Nggak kamu sentuh sama sekali Nandar. Coba ini kamu buktikan ini. Jangan gara-gara kamu frustrasi Nandar tentang ayat susu yang hilang itu. Ya, ada riwayat lagi yang lain yang mengatakan di mana ya Sahlah binti Suhail itu mengadu kepada Muhammad bahwa di wajah Abu Hudzaifah, suaminya dia, terpancar wajah cemburu. Ya. Perkara ada anak di situ yang sudah dewasa sering masuk ke rumahnya, lalu Muhammad menyuruh si perempuan itu untuk menyusui anak yang sudah dewasa itu. Itu ada ayatnya. Ulama-ulama coba kalian ini ya, catat kalau bohong saya laporkan saya. Kalau si Nandar ini memang udah nggak waras, nggak usah di ini. Kalau Nandar kalau ngomong segala macam seperti itu, berzina segala macam, nggak usah dianggap serius. Karena mereka ini semua jebolan goa, teman-teman, jebolan goa. Mereka ini semua jebolan alumni goa yang berhalusinasi di sana. Lihat tuh. Dia diskusi itu yang diharapkan cuma koin-koin saja. Dia nggak peduli lagi mau argumennya itu ngasal bebas, dia hanya cari-cari koin seperti itu. Ya, Nandar ya. Jadi yang saya inginkan darimu Nandar, pertama, tolong kalau diskusi dengan kami, bawalah Bible. Jangan pendapat-pendapat, tulisan-tulisan. Kami nggak terima itu. Terus kamu bilang di Mishpat segala macam. Nandar, orang Yahudi itu sama seperti kalian, tukang nambah-nambahin. Ya, hukum yang dari Tuhan itu sudah cukup. Emangnya seperti kalian ditambah-tambahin, dikarang-karang, dikarang ulama ini, karang-karang ini. Kami nggak ada seperti itu. Ya, saya minta kamu sekarang fokus di sini Nandar. Ayat tentang susu ini tolong kamu sentuh.
Jangan kamu nangis Nandar, tuh Musnad Ahmad ada nomornya. Ini diambil, memang ini tangkapan layar, tapi tangkapan layar dari kitab kalian. Di dalam Musnad Ahmad sekian, didukung lagi oleh yang tadi riwayat-riwayat tadi. Ya, kalau kamu mau bahas berzina Nandar, nanti Nandar banyak ngamuk, nanti kalian suruh kejang-kejang nanti. Di dalam tafsir At-Tahrim ayat 1 itu Nandar, di situ tertulis di dalam buku tafsirmu itu, bagaimana di situ Muhammad meniduri budaknya yang bernama Maria Kipti. Kemudian dia mengatakan mengharamkan itu baginya, budaknya itu. Lalu akhirnya ditegur dia sama Allah, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan bagimu? Udah fokus saja Nandar, nanti kalau ke situ kau nangis, nanti Nandar nangis, sedih, nanti kau sedih. Di dalam buku tafsirmu itu sendiri ada, saya pertanggungjawabkan ini. Ya, tolong tuh, ulama-ulama yang nggak suka, ya, tolong, ada nggak itu, cek itu, tafsir At-Tahrim ayat 1 itu. Tentang Muhammad mengharamkan budaknya yang ditiduri oleh dia. Yang namanya Maria Kipti itu. Oh, kalian itu. Nandar, sekarang kau fokus ke sini. Tolong, ya. Kemana ayat susu yang hilang itu, yang dimakan rayap itu sekarang? Kenapa kok hilang? Bukankah Quran itu terjaga Nandar? Ayo. Jangan nangis kau Nandar. Masih kau mau datang besok Nandar? Masih kau datang besok? Makasih Baik. Bang yang kasih gipnya, makasih Bang. Oke, Makasih itu Bang. kan. Iya, oke. Ayo mulai lagi. Silakan. Oke. Ayo jangan kabur lu, jangan main report lu, nelpon bom suruh nge-report gua. Jangan siapa ini? begitu. Saya nggak Ayo, pernah udah, waktu nelpon-nelpon. gua ini ngomong. Silakan. Jangan. Oke. Inilah teman-teman ya, saya bertanya kepada Edis, di mana dibolehkannya seorang wanita Yahudi menciumi laki-laki Yahudi? Nggak dijawab. Kenapa? Nih, gua kasih tahu datanya ya. Datanya ini sumber resmi dari Yahudi. Saya nggak berbicara dusta. Kamu menyampaikan ayat ini dirubah, dihilangkan, cuma menampilkan screen layar. Kamu kalau bawa data semacam itu kepada dosen pembimbing, kalau bikin semprot, ditolak Edis. Nih gua tampilkan data. Jangan judet-judet kepala. Nih, Edis ya. Nih, perhatikan ya. Ini di dalam Talmud Gitin 57a. Please do not touch me as I do not have a marriage contract from you. Di dalam ajaran Torah, di dalam ajaran Yahudi, seorang perempuan gak boleh menyentuh seorang laki-laki. And is probable is to live together with oath. And until the day of his death, the man did not touch the woman. Jelas di dalam Yahudi, ini sumber Yahudi menjelaskan bahwa seorang perempuan ini nggak boleh menyentuh seorang laki-laki. Makanya kenapa pendiri Protestan, ini pendiri Protestan loh, bisa di cross check. Saya juga sebagai seorang lawyer, sebagai seorang praktisi hukum. Jelas datanya, Edis, coba perhatikan di sini. Kristus pertama kali wik-wik dengan wanita di sumur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus wik-wik dengan Maria Magdalena. Nih baca sendirilah ya. Yesus berwik-wik dengan tiga wanita bule loh. Ini dosa besar, makanya ditutupi kisahnya. Nah, kita lihat nih kisah asmara Yesus. Saya tunjukkan ya di dalam Injil Maria Magdalena nih. Di dalam Injil Maria Magdalena, Yesus itu mencintai wanita bernama Maria Magdalena. Ini nih, Petrus berkata kepada Maria, kami tahu cinta guru terhadapmu beda dari cintanya terhadap wanita lain. Beritahukan kami apa saja yang dapat kau ingat dari apa yang pernah disampaikannya kepadamu, sesuatu yang kami belum dengar sebelumnya. Kemudian Petrus dapat merasakan kekuatan Maria. Ia dapat merasakan kekuatan setiap kata yang terucap olehnya. Ia pun sadar bahwa kekuatan itu karena cinta sang guru. Ternyata Yesus honeymoon dengan Maria Magdalena tanpa pernikahan. Makanya Martin Luther mengatakan dia wik-wik dengan Maria Magdalena. Data nih, buku nih, literasi. Kemudian yang kedua, Yesus, perhatikan ini ya. Ini Yesus kawin, Edis. Fakta ini mengejutkan. Pernikahan Yesus. Baca lagi nih buat kamu nih ya. Berbagai cabang Yudaisme memiliki penafsirannya sendiri-sendiri baik terhadap Taurat maupun terhadap Talmud. Tetapi satu hal yang disepakati oleh semua teks dan ajaran Yahudi adalah masalah perkawinan. Perkawinan dianggap penting bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nih,
Uraian mengenai Taurat menyatakan dengan jelas bahwa tidak lengkap laki-laki yang tidak menikah. Dan 2000 tahun yang lalu, seandainya Yesus dari Nazaret belum menikah menjelang umur 18 tahun, dia akan dianggap sebagai makhluk yang sangat aneh. Lebih buruk lagi, dia tidak akan sungguh-sungguh diterima sebagai guru oleh orang-orang Yahudi lainnya. Data bahwa Yesus kawin. Ketika Maria Magdalena sudah dientup oleh Yesus, maka Maria Magdalena akhirnya dinikahi oleh Yesus. Data ini loh. Sumber literasi. Kalau kamu mengatakan sesuatu cuma tangkapan gambar, itu bukan literasi. Saya juga bisa membuat data semacam itu. Tunjukkan dong kitabnya. Paling enggak tunjukkan sanadnya. Hadasana Umar, hadasana Abu Bakar. Lah lu cuma tangkapan layar. Kalau Yesus kawin, kalau Yesus wik-wik sama 3 orang wanita, ada datanya. Bisa dicari oleh siapapun. Lah lo cuma ngomong doang. Sudah saya bilang, Des, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat. Si Rudit tadi malam babak belur. Tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Sekarang lo ditantang jaminan keselamatan, gak berani. Karena memang tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Nah, Yesus kawin, lu juga nggak tanggapi. Buat ulangi pertanyaan saya. Di mana dasar dibolehkannya seorang wanita menciumi Yesus? Di mana? Tunjukkan datanya. Jangan cuma membual tanpa data. Jeder kamu, Edis. Kalah lagi kon, debat. Gak ada data, lu cuma asumsi. Jawab, jangan kabur kau. Yesus kawin gak dijawab. Udah, selesai. Habis waktumu ya. Gak dijawab. Terima kasih jawab teman-teman ya. Gipnya ya. Makasih teman-teman Gipnya. Tap-tap layar biar kuat kita dari laporan teman-teman. Silakan. Ya. Kasih waktunya lagi Nandar. Ayo lagi. Jawab. Mana? Tunjukkan data. Mana waktunya? Ya udah, ayo jangan gemetar loh. Yesus kawin wik-wik lagi 3 kali. Enak banget. Ya, Wik, Nandar wik, ya, yes, berkali-kali. no. Nandar, kau udah ngomong tadi gantian saya. Saya tadi diam, ya. Dengarkan. Nandar, tadi sudah saya bilang loh sama kamu Nandar. Bawakanlah kami dalil dari kitab yang menjadi otoritas di dalam gereja kami. Apa itu? Bible, dari Kejadian sampai Wahyu. Kamu bawa Injil Maria, Nandar. Mana ada di dalam gereja? Bukalah Injil Maria. Aduh Nandar, gimana sih kamu diskusi? Diskusi itu pakai yang dipercaya oleh lawan bicaramu. Kami orang Kristen ini yang kami pakai Bible. Kok kamu pakai buku ini, buku itu, tulisan Google yang lain-lain yang nggak ada kami percaya? Gimana kamu mau berargumen kayak gini Nandar? Sedangkan yang saya tunjukkan sama kamu kitab dari tempat ini loh. Ini loh Nandar, nomornya Musnad Ahmad. Udah saya kasih sumbernya. Ini Arabnya. Ini kenapa saya kasih judul seperti ini biar orang tahu Nandar. Kamu kan jurusmu kan ngeles di balik bahasa asli. Bahasa asli aja kau belepotan. Bahasa Inggris aja kau nggak lulus-lulus kok. Bahasa Inggrismu aja kena kelas 1 SD bahasa Inggrismu itu. Kok kau mau menghayal-hayal bahasa Ibrani? Bahasa Inggris aja kau nggak bisa. Parah bahasa Inggrismu itu tingkat parah. Parahnya udah parah banget. Kok bilang-bilang kok bisa bahasa Ibrani Nandar? Nih, Arabnya ada loh ini, dicek. Tolong teman-teman ya, ulama-ulama, karena Nandar nggak ada apa-apa. Nandar nggak saya anggap di sini. Ya, karena dia nggak tahu apa-apa. Tolong ulama-ulama yang nonton ini ya, 1000 orang yang nonton. Ya, tolong cek apakah saya berdusta. Bahwasanya ada hadis ini. Ya, saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya kalau saya berdusta. Narasi ini isinya adalah bagaimana ayat-ayat rajam dan juga menyusui orang dewasa dimakan rayap waktu mereka sibuk mengurusi jenazah Muhammad Nandar. Jangan kamu ngeles terus dari sini. Ini nggak kamu sentuh sama sekali loh. Tolong sentuh ini. Kenapa kamu dari tadi lari terus? Kan temanya satu-satu. Punya kamu udah saya jawab tadi. Selama kamu tidak menunjukkan dari Bible, saya nggak mau tanggapi lagi. Saya minta kamu tunjukkan dari Bible semua argumenmu. Jangan kamu kutip-kutip enggak yang bukan dari Bible. Kami nggak percaya itu. Ngerti? Terus kamu tadi pertanyaan kamu sama saya. Di mana dalilnya bahwa boleh seorang laki-laki, perempuan menyentuh laki-laki yang belum menikah? Di mana larangannya? Saya tanya kamu. Di mana larangannya? Kamu itu jangan bilang misfot, ini Yahudi.
Yahudi itu dari dulu sudah dikritik oleh Tuhan Yesus. Mereka itu menambah-nambahi hukum yang mereka sendiri nggak mau memikulnya, Nandar. Ya, macam ulamamu itu yang nambah-nambahi itu, Nandar. Sunat nggak ada di Quran, dibilang suruh sunat, kan? Nggak ada cium-cium batu di Quran, disuruh cium-cium batu. Taubat kau, Nandar, taubat penyembah ulama, taubat. Ya, sekarang saya minta kamu kembali ke tema. Ingat, satu kali lagi, waduh, makasih pausnya bang. Teman-teman, tolong ya. Kalau Nandar tidak membawa yang kita percayai, nggak usah ditanggapi. Ingat Nandar, saya nggak mau tanggapi lagi kalau kamu mengutip dari sumber yang tidak kami pakai sebagai otoritas. Ya. Sekarang saya minta Nandar, temanya yang sudah janji kamu kan. Kemarin kan kita bahas konsep keselamatan, jaminan keselamatan. Sudah diskusi kita tentang itu. Katanya kamu di-report, ditelepon Pak Bom-Bom, kata kamu. Kan terputus kamu. Masih ingat saya, janjimu apa sama saya? Next time edisi kita bahas masalah ayat susu ini. Sekarang kau kok lari, Nandar? Kenapa begitu takutkah kau dengan ayat ini? Ini bukan satu riwayat loh, Nandar. Persusuan orang dewasa itu bukan satu riwayat. Ada juga Alkisah tentang bagaimana Sahlah ya binti Suhail, dia ngadu loh kepada Muhammad, wahai Rasulullah, aku lihat di wajah Abu Hudzaifah, ya suaminya dia, cemburu. Perkara ada anak yang sudah dewasa sering keluar masuk, padahal anak itu adalah budaknya dia. Apa kata Muhammad? Susuilah dia. Disuruh disusui itu. Ya. Nah, ketika itu disuruh disusui anak yang sudah dewasa itu, dia bilang, si Sahlah itu bilang, ya Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia sudah dewasa. Akhirnya disusui dan katanya suaminya tidak cemburu lagi setelah disusui, Nandar. Apa gara-gara ayat itu sekarang hilang dari Quran dimakan rayap? Kamu langsung masuk orang-orang yang rugi, lagi kamu termasuk orang-orang yang baru. Ya sebentar dulu, gua lagi buka data dulu ya. Terima dulu. Iya sabar, lu gak ada sabar. Terima dulu itu, waktu baik. Berjalan. Ya. Oke, diam lo. Si Edi sini memang kalau melawan saya ngalor ngidul teman-teman. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Nih, dia menanyakan tentang ayat yang dimansuk, nasah mansuk.